Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya dan keperluan lainnya. Silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Oh iya, anak-anak, jangan lupa untuk on cam sebentar ya. Baik, Pak. Ya, ada Mas Panji itu, sudah kelihatan. Yang lainnya mana? Ya, ada Lairi ya. Dan ada Akhlis dan Dia Ayomi ini belum on cam ya. Bentar, Pak. Ya. Nah, ya sudah. Baik anak-anak, karena mungkin sinyal di daerah kalian masing-masing ada yang kurang baik gitu. Jadi pembelajaran kali ini boleh kalian untuk off cam. Yang mau off cam silakan. Baik, Pak. Nah, selanjutnya ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin jalannya doa. Dan untuk pertemuan kali ini, ada yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Semua hadir, Pak. Baik. Dan alhamdulillah hadir semua, Pak. Ya, baik. Dan jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai statistika dan lebih tepatnya kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Nah, sebelum itu ada beberapa materi yang harus kita ingat kembali, yaitu yang pertama notasi sigma. Nah, notasi sigma itu apa? Notasi sigma itu adalah suatu lambang yang lambangnya berbentuk seperti huruf E kebalik. Nah, lambang ini itu digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Nah, ini ada beberapa contoh notasi sigma. Contohnya yang pertama, notasi sigma dari 1 sampai 5 untuk X. Berarti kita masukkan angka 1 sampai 5, kemudian dijumlahkan, kita masukkan ke X, kemudian dijumlahkan, sehingga diperoleh 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, sama dengan 15. Untuk yang kedua ini juga sama, notasi sigma dari 1 sampai 4 untuk X plus 2. Berarti tinggal kita masukkan 1 sampai 4 ke X-nya, sehingga diperoleh 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2, dan 4 plus 2 sama dengan 18. Dan untuk yang ketiga yaitu notasi sigma dari 1 sampai 3 untuk X min 1. Nah, ini sama, dari 1 sampai 3 dimasukkan ke X-nya, sehingga diperoleh 1 min 1, 2 min 1, 3 min 1. Nanti hasilnya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai sama dengan 3. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami? Bisa, Pak, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah nilai mutlak atau simbolnya seperti ini. Nah, seperti garis vertikal 2 begitu. Nah, nilai mutlak ini adalah jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 10, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Mutlak X itu dapat memiliki dua nilai. Yang pertama itu nilainya X untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan min X itu untuk X kurang dari 0. Nah, misalkan X-nya itu 3, misalkan X-nya 3. Berarti untuk X yang lebih dari 0 kan 3. Berarti 3 dimutlakan hasilnya juga 3. Kemudian untuk X-nya kurang dari 0, kita ambil min 3. Berarti min 3 dimutlakan menjadi 3. Seperti itu. Jadi berapapun nilainya, jika itu negatif, jika dimutlakan itu hasilnya akan menjadi positif. Seperti itu. Bagaimana teman-teman?
Bisa dipahami? Berarti untuk semua nilai negatif, kalau itu dalam mutlak, hasilnya akan positif, Pak. Ya, karena nilai mutlak sendiri itu kan merupakan jarak. Begitu. Jadi jarak antara satu titik ke titik lainnya itu kan nggak mungkin negatif gitu loh. Misalkan contohnya seperti ini. Jarak kota A ke kota B itu misalkan 5 kilo. Jika kita balik jarak dari kota B ke kota A kan nggak mungkin negatif 5 kilo. Jaraknya kan tetap 5 kilo. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa, Pak. Terima kasih. Baik. Sekarang kita lanjut. Nah, ini. Sebenarnya untuk apa sih kok kita harus mempelajari ukuran penyebaran data? Nah, sebelumnya kita harus ingat kembali bahwa ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, manfaatnya sendiri itu ada 3 yang ada di sini itu. Yang pertama, membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, baik itu semakin kecil maupun semakin besar. Kemudian yang kedua, membuat penilaian mengenai seberapa baik suatu nilai rata-rata yang menggambarkan data. Terus yang ketiga, mengetahui seberapa jauh penyebaran data sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan variasi dapat dilakukan. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Rata-rata bunga bank itu 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antar bank itu dari 7,5% sampai 12,75%. Nah, ini kan jika kita hitung rata-ratanya atau nilai tengahnya lah, rata-ratanya, itu kan pasti berbeda dengan 11,47 dari ini. Kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga itu intinya sama. Nah, ini rata-rata inflasi Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2001 itu sebesar 18,2% dengan kisaran 6 sampai 78%. Terus yang ketiga, harga rata-rata saham yaitu Rp470 per lembar. Namun kisaran saham sangat besar dari Rp50 sampai Rp62.500 per lembar. Jadi jika kita lihat ini kan rata-rata sahamnya kan Rp470. Padahal kisarannya itu antara 50 sampai Rp62.500. Jadi terjadi berapa pergeseran begitu dari nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk KD-nya dari ukuran penyebaran data ini itu KD-nya ada 2. Yang pertama itu KD 3.2 mengenai menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian untuk KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode small group discussion, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, bekerja sama dengan kelompok, menuliskan penyelesaian, mempresentasikan di depan kelas, dan dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam melalui tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk agenda kegiatan kita kali ini, itu yang pertama membentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu akan Bapak bagi, yang nanti kalian membuat grup di WA, begitu sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan LKPD kepada kalian, yang nanti kalian akan diskusikan di poin ketiga ini, kalian mendiskusikan, dan apabila ada permasalahan, kalian bisa menanyakan kepada saya. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian mempresentasikannya. Dan kemudian jika ada yang teman-teman yang belum paham, bisa ditanyakan. Dan nanti di akhir pembelajaran, itu saya akan memberikan penguatan.
Nah, baik anak-anak, di LKPD itu untuk poin pertama itu kan ada permasalahan itu. Di situ ada permasalahan di LKPD-nya. Permasalahannya itu mencari jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil. Nah, di situ itu kan ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, saya ingin memberikan beberapa materi supaya kalian itu bisa mengerjakan LKPD dengan benar. Nah, yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Lambangnya itu J dan rumusnya J sama dengan X max atau X atau nilai paling besar dikurangi X min, nilai terkecil. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, itu yang dinamakan jangkauan. Kemudian ada jangkauan antar kuartil. Nah, dari jangkauan tadi itu kan kita bisa tahu bahwa jangkauan itu adalah selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil. Jika ini jangkauan antar kuartil, berarti kuartil tertinggi dikurangi kuartil terendah. Berarti kuartil tertinggi itu adalah Q3, kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama dan dilambangkan dengan huruf H besar. Dan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kalian harus mencari nilai Q3 dan Q1-nya. Selanjutnya itu ada simpangan kuartil. Di situ ada pertanyaan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Dilambangkan dengan QD. Rumusnya itu adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1 atau setengah dari H ini. Itu yang namanya simpangan kuartil. Nah, selanjutnya itu di permasalahan kedua itu ada suatu permasalahan begitu dan kalian disuruh menentukan ragam, simpangan baku dan simpangan rata-rata. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ragam itu adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan data. Lambangnya itu S kuadrat dan rumusnya S kuadrat sama dengan seper N kan, dikali notasi sigma dari 1 sampai N untuk X dikurangi X bar kuadrat. Nah, ini S kuadrat itu adalah ragamnya 1 per N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Jadi data di permasalahan tersebut itu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya itu menjadi N. Kemudian ini kan ada notasi sigma dari 1 sampai N. Artinya itu apa? Dari data pertama sampai data terakhir. Data terakhirnya tadi kan ada 8 data tuh di situ. Berarti dari 1 sampai 8. Nah, untuk X-nya, XI itu adalah data ke I. Maksudnya datanya itu berapa. Misalkan data pertama itu berapa, data kedua berapa, data ketiga berapa. Dan untuk X bar itu adalah rata-rata data. Berarti jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian hasil dari data dikurangi rata-ratanya tadi dikuadratkan, begitu dikuadratkan. Nah, kemudian setelah diperoleh tinggal dikalikan seper N ini tadi. Nanti kalian akan menemukan nilai ragamnya. Nah, untuk simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Artinya jika kalian bisa menemukan ragamnya, berarti kalian bisa menentukan simpangan bakunya. Tinggal diakarkan begitu saja. Sama ini kok rumusnya, cuma dikasih akar begitu. Seper N dikali sigma I dari 1 sampai ke N, dari 1 sampai 8 artinya. Dan ini tadi sama untuk XI-nya itu data ke I-nya dan X bar-nya itu rata-rata dan dikuadratkan. Ini sama. Nanti setelah ini diperoleh dikalikan seperti 8 begitu dan hasilnya diakarkan. Nah, itu nanti akan ketemu simpangan bakunya. Dan yang terakhir itu adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Dilambangkan dengan SR. Rumusnya itu adalah SR sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N banyaknya data tadi. Nah, ini tapi ini ada nilai mutlaknya. Mutlaknya itu tadi kita sudah tahu bahwa berapapun nilai itu di dalam nilai mutlak hasilnya akan positif. Dan ini adalah data ke I dikurangi rata-ratanya. Begitu. Jadi jika data ke I-nya itu lebih kecil dari rata-ratanya, berarti kan ini kan mutlak negatif. Maksudnya di dalam nilai mutlak itu ada
angka negatif. Berarti kalau dimutlakan akan menjadi positif seperti itu. Dan keterangannya sama kok ini. N-nya banyaknya data, XI-nya itu data ke berapa, begitu ke I, dan X bar-nya itu rata-rata. Nah, jadi ini penjelasan materi dan nanti akan saya bagikan juga ke grup biar kalian bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik. Nah, baik anak-anak, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini itu ada keterangannya, ada jenjang, kelas, alokasi waktu, modal, dan lainnya. Kemudian di situ ada nama anggota, nanti ditulis anggota kelompoknya. Kemudian ada KD, ada indikator, dan ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, itu petunjuknya tolong dibaca terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Nah, kemudian di sini itu ada suatu permasalahan ya mengenai ini. Kemudian kita kan disuruh mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, di poin pertama ini kan ada tuliskan pertanyaanmu di bawah. Nah, titik-titik ini kalian isi mengenai pertanyaan kalian mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil apabila belum saya jelaskan seperti tadi mengenai materi dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Itu tulis dulu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian jika saya belum menjelaskan materinya. Nah, kemudian pada poin kedua ini yang tuliskan jawabanmu, berarti jawaban dari pertanyaanmu tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, kemudian jawab setelah saya jawab sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalian tulis di sini. Nah, kemudian di sini itu ada mencari jangkauan antar kuartil, dan mencari simpangan kuartil. Nanti kalian selesaikan dan buatlah kesimpulan. Bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, untuk mari berlatih ini tidak perlu dikerjakan, nanti kalian kerjakan saja di rumah sebagai tugas. Kemudian ada permasalahan lagi, yaitu permasalahan mengenai ini ada suatu permasalahan. Dan ini untuk kolom poin pertama ini juga sama. Kalian tuliskan pertanyaan yang muncul di benak kalian jika saya belum memberikan materi mengenai ragam, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Nah, kemudian tuliskan jawabanmu sama, tuliskan jawaban seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalian di sini akan mengerjakan mencari ragam, kemudian di sini akan mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, nanti kalian kerjakan. Dan ini juga sama, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana cara mencari ragam, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Nah, untuk mari berlatihnya ini sama, kalian nggak perlu kerjakan. Ini nanti akan dijadikan PR buat kalian ya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, ini adalah alat peraga yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, alat peraga ini itu berfungsi untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan permasalahan mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, ragam, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Nah, di sini itu yang pertama ini ada jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan itu kalian harus menentukan terlebih dahulu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi untuk menemukan jangkauan kalian harus mencari dulu yang ada di kurung kurawal ini. Kemudian untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil yang harus kalian cari terlebih dahulu yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi seperti itu. Nanti rumusnya akan menyesuaikan dengan rumus jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, selanjutnya di sini itu ada simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata yang perlu dicari yaitu yang pertama banyaknya data terlebih dahulu, kemudian dicari rata-ratanya, dan kemudian dicari penjumlahan nilai mutlaknya. Kemudian setelah ini dicari tinggal dimasukkan ke rumus sehingga diperoleh nilai dari simpangan rata-rata.
Terus selanjutnya untuk mencari ragam dan simpangan baku, kalian bisa mencari terlebih dahulu mengenai banyaknya data, kemudian rata-rata dan penjumlahan hasil kuadratnya. Nanti setelah semuanya ini ketemu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan nanti akan diperoleh ragam dan simpangan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota yang pertama, Aklis Aulia Rahma Salsabila. Yang kedua, Diah Ayumi Kusmiatun. Yang ketiga, Panji Maulana Majid. Yang keempat, saya sendiri yaitu Novia Lairia Indonesia. Amatilah permasalahan di bawah. Pada hari Selasa 24 Oktober tahun 2011, 13 siswa SMA 1 Semarang mengikuti UTS Matematika Susulan. Dari ke-13 siswa tersebut sudah mendapatkan nilainya masing-masing yaitu 7, 7, 7, 5, 7, 5, 8, 8, 8, 5, 9, 9, 5. Dapatkah kalian menentukan nilai dari A jangkauan, B jangkauan antar kuartil, C simpangan kuartil? Pertanyaan di bawah. Apakah itu jangkauan? Bagaimana cara mencari jangkauan? Yang kedua, apa itu jangkauan antar kuartil? Bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil? Yang ketiga, apa itu simpangan kuartil? Bagaimana cara mencari simpangan kuartil? Jawaban yang pertama, jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil dilambangkan dengan huruf J besar, dirumuskan dengan J sama dengan X max dikurangi X min. Yang kedua, jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama dilambangkan dengan huruf H besar. Dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan Qd, dirumuskan dengan Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Cara mencari nilai jangkauan. Nilai terbesarnya yaitu 9. Nilai terkecilnya yaitu 5. Jangkauannya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Untuk mencari nilai jangkauan antar kuartil, menentukan nilai Q3. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terendah. Terbesar Letak balik nih. Cara menentukan nilai Q3. Yaitu yang pertama, mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Letak Q3 sama dengan X ke 3/4 dikali N plus 1. X ke 3/4 dikali 14 sama dengan X ke 10,5. Q3 sama dengan X10 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X11 dikurangi X10 sama dengan 8 ditambah 0,5 dalam kurung 8 kurangi 8 sama dengan 8 tambah 0 sama dengan 8. Cara mencari nilai Q1 yaitu dengan mengurutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Letak Q1 sama dengan X ke 1/4 dikali N plus 1.
sama dengan X ke 1/4 dikali 14 sama dengan X ke 3,5. Q1 sama dengan X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurangi X3 dalam kurung sama dengan 5 ditambah 0,5 dalam kurung 5 kurangi 5 sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 5. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Cara mencari simpangan kuartil. Menentukan nilai Q3 yaitu 8. Menentukan nilai Q1 yaitu 5. Jangkauan antar kuartilnya sama dengan 3. Jadi simpangan kuartilnya sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 1,5. Baik, terima kasih kepada Mbak Ria karena sudah mempresentasikan. Kemudian untuk soal yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Saya Pak Ahli Aulia. Ya, silakan Mbak Ahlis. Baik, amati permasalahan di bawah ini. Suatu lomba diikuti oleh 8 orang. Setiap orang memperoleh 10 soal yang sama. Setelah dikoreksi oleh juri, jumlah jawaban benar dari 8 orang tersebut adalah 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, 2. Tentukan nilai dari A, ragam, B, simpangan baku, C, simpangan rata-rata. Sebelumnya, boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Ini di sini saya sudah mengetik beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih itu ragam? Kemudian bagaimana cara mencari ragam? Yang kedua, apa itu simpangan baku? Bagaimana cara mencari simpangan baku? Yang ketiga, apa itu simpangan rata-rata? Dan bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Mau dijawab sekarang atau ke penyelesaian soal yang atas dulu, Pak? Tadi, saya ini kok beda sih, beda. Lo gak ada janjian gitu. Kok ini? Iki mang aku Spontanitas. niatku mang ini, aku kan wis jelaske mau kan sing tentang iki mau kan sebenarnya. Jadi iki ku sakwise aku menjelaske mau. Jadi ini kan awalnya kan tuliskan pertanyaan di bawah itu kan kosong awalnya, terus tuliskan jawabannya. Nah, iku mau sebelum aku menjelaskan, kemudian tak jelaske selanjutnya langgek iki ngono, batinku ngono. Oke, baleni ya. Eleni Skondi. Jadi langsung iki mau, mbok waca kok iki langsung gak perlu. Saya ingin bertanya, Pak, enggak usah bertanya. Oke. Berarti kayak kelompok iki nggak pertanyaan terus ya dijawab dhewe ngono. Ayo, Beni. Beni Skondi. Kok iki Mari bertanya. Ini ya. Kemudian di sini ada mari bertanya. Tuliskan pertanyaanmu di bawah. Kemudian tanyakan kepada gurumu. 1. Apa itu ragam? Bagaimana cara mencari ragam? 2. Apa itu simpangan baku? Bagaimana cara mencari simpangan baku? 3. Apa itu simpangan rata-rata? Bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Tulislah jawaban dari pertanyaan kalian di bawah. Yang pertama, ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan data dilambangkan dengan S kuadrat. Dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1/N sigma N I sama dengan 1 sampai N. Buka kurung X I min X bar kuadrat. Keterangan N itu banyaknya data, kemudian XI data ke I, X bar sama dengan rata-rata.
Yang kedua, simpangan baku adalah akar dari ragam, dilambangkan dengan S, dirumuskan dengan S sama dengan akar dari 1/N, sigma N, I sama dengan 1, dalam kurung X, I, min X bar kuadrat. Keterangannya, N adalah banyak data, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata. Selanjutnya, yang nomor 3, simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Dilambangkan dengan SR, dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N, sigma N, I sama dengan 1, mutlak XI min X bar. Keterangan, N adalah banyak data, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata. Kemudian, mari kita selesaikan permasalahan di atas. Di sini saya akan menyelesaikan tentang persoalan di atas tadi. Yang pertama itu mencari ragam. Langkah pertama, menentukan banyaknya data. Ditemukan banyak data itu adalah 8. Kemudian menentukan rata-ratanya. Dari 8 data, diketahui nilainya itu ada 5, plus 3, plus 7, plus 6, plus 4, plus 3, plus 10, plus 2, per 8. Sama dengan 40 per 8, sama dengan 5. Data 1 min rata-rata, yaitu 5 min 5, sama dengan 0. Kemudian dikuadratkan, data 1 min rata-rata sama dengan 0. Data 2 min rata-rata yaitu 3 min 5 sama dengan min 2. Kemudian mengkuadratkan data 2 min rata-rata itu dihasilkan, yaitu hasilnya 4. Selanjutnya data 3 min rata-rata, yaitu 7 min 5 sama dengan 2. Kemudian dikuadratkan data 3 min rata-rata tadi menghasilkan 4. Data 4 min rata-rata, yaitu 6 min 5 sama dengan 1. Mengkuadratkan data 4 min rata-rata, dihasilkan 1. Kemudian data 5 min rata-rata, yaitu 4 min 5 sama dengan min 1. Selanjutnya mengkuadratkan data 5 min rata-rata, dihasilkan 1. Data 6 min rata-rata, yaitu 3 min 5 sama dengan min 2. Mengkuadratkan data 6 min rata-rata, dihasilkan 4. Data 7 min dikurangi rata-rata, yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Mengkuadratkan data 7 min rata-rata, dihasilkan 25. Kemudian data 8 dikurangi rata-rata, yaitu 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Selanjutnya mengkuadratkan data 8 dikurangi rata-rata, dihasilkan 9. Kemudian jumlah semua hasil kuadratnya. Jadi setelah mengetahui hasil dari kuadratnya, kita jumlahkan semuanya. Data 1 sampai data 8 kita jumlahkan. Yaitu dihasilkan 0, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 25, ditambah 9. Sama dengan 48. Nah, untuk mencari ragam, rumusnya untuk mencari ragam yaitu 1/8 dikali 48 sama dengan 6. Kenapa 1/8? Karena kan rumusnya 1/n. Nah, n-nya itu tadi banyaknya data ada 8. Jadi 1/8 dikali 48 dari jumlah hasil kuadrat itu. Kemudian hasilnya 6. Selanjutnya, menentukan simpangan baku. Karena tadi di atas itu kan ragamnya sudah
diketahui ya sama dengan itu 6. Nah, rumus dari simpangan baku sendiri itu Akar dari ragam. S sama dengan akar dari ragam. Nah, jadi simpangan baku sama dengan akar dari 6. Gitu. Lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 menentukan simpangan rata-rata. Menentukan banyak data, yaitu 8. Menentukan rata-rata dengan 5 plus 3 plus 7 plus 6 plus ditambah 4 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 2 dibagi 8 sama dengan 40/8 sama dengan 5. Data 1 dikurangi rata-rata, yaitu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian mutlakan data 1 min rata-rata dihasilkan 0. Data 2 dikurangi rata-rata, yaitu 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Selanjutnya memutlakan data 2 dikurangi rata-rata, yaitu menghasilkan 2. Data 3 dikurangi rata-rata, yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Selanjutnya dimutlakan data 3 dikurangi rata-rata menghasilkan 2. Data 4 dikurangi rata-rata yaitu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Memutlakan data 4 dikurangi rata-rata yaitu dihasilkan 1. Data 5 dikurangi rata-rata yaitu 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Selanjutnya memutlakan data 5 dikurangi rata-rata dihasilkan 1. Data 6 dikurangi rata-rata yaitu 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Selanjutnya memutlakan data 6 dikurangi rata-rata dihasilkan 2. Data 7 dikurangi rata-rata yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Memutlakan data 7 dikurangi rata-rata dihasilkan 5. Data 8 dikurangi rata-rata, yaitu 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Memutlakan data 8 dikurangi rata-rata, dihasilkan 3. Selanjutnya, menjumlahkan semua hasil nilai mutlak, yaitu 0 plus 2. 0 tambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16. Sehingga ragam sama dengan 1/8 dikali 16 sama dengan 2. Maaf, di situ ada tipe ya. Sebenarnya itu harusnya simpangan rata-rata. Maaf, ada tipe. Iya. Iya, simpangan rata. Maka simpangan rata-ratanya 1/8 dikali 16 sama dengan 2. Terima Begitu, kasih. Pak. Terima kasih, Mbak Hafiz. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. kenapa yang 0, 2, 2, 1 itu kenapa dijumlahkan? Ya. Mbak Alkris, mungkin bisa menjawab. Baik, karena kayaknya itu ada gangguan sinyal. Baik, sekarang akan saya jawab langsung saja. Nah, tadi ini kan kita mencari simpangan rata-rata, begitu. Nah, kita buka kembali di atas ini. Nah, simpangan rata-rata ini. Simpangan rata-rata itu kan rumusnya 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai n dari mutlak xi dikurangi x bar. Nah, tadi kan ini sigma ini itu kan adalah simbol penjumlahan. Jadi nilai dari xi min x bar dari data pertama itu dijumlahkan
sampai ke data 8. Karena tadi datanya ada 8. Berarti X1-nya itu data ke-1 dikurangi rata-rata, kemudian X2 dikurangi rata-rata, dimutlakkan sampai data ke-8, dan kemudian itu dijumlahkan sehingga diperoleh nilai dari sigma sama dengan 1 sampai N, mutlak XI sampai X bar. Begitu. Apakah sudah dipahami Mbak Dia? Sudah paham. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, ragam, terus simpangan baku dan simpangan rata-rata, mari kita buat kesimpulannya. Yang pertama, untuk mencari jangkauan. Jangkauan itu kan tadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti untuk mencarinya, kita harus mencari nilai tertinggi terlebih dahulu dan nilai terendahnya. Nanti kemudian kita bisa menentukan jangkauannya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jangkauan antar kuartil itu sama, berarti kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk mencari Q3 atau kuartil ketiga dan Q1 kuartil pertama. Kemudian untuk mencari simpangan kuartil itu rumusnya hampir sama dengan jangkauan kuartil, mencari Q3 dan Q1-nya terlebih dahulu, kemudian dikurangkan, Q3 dikurangi Q1, kemudian dikalikan setengah. Itu untuk cara mencarinya. Nah, kemudian untuk mencari ragam itu juga sama. Yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dan mencari banyaknya data. Kemudian tiap data itu dikurangi rata-rata dikuadratkan, kemudian dijumlah. Nanti bisa diperoleh nilai ragamnya. Kemudian untuk simpangan baku ini sama rumusnya seperti ragam. Nanti setelah ragamnya didapat, tinggal diakarkan saja. Nanti akan ketemu simpangan baku. Nah, untuk simpangan rata-rata, kita harus mengetahui konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Dan ini rumusnya hampir sama. Data pertama dikurangi rata-rata, kemudian dimutlakkan sampai ke data ke-8, dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 1/n atau 1/banyak data, sehingga diperoleh nilai simpangan rata-rata. Nah, dari sini, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada. Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, maka pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Nanti saya akan kirimkan tugasnya melalui WA Group. Dan baik, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ardi.